中的任何一个势力都要强悍。此次若不是这风，我这就开启，让地。还有2人便是那，看来，另外便是羽翼。此4人，希望你能够保护好运晨，切记。可以出发了。把你身上的宝物交出来。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-481. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 480. Kemarin, Hu Xingji dan Hu Xinglin telah berhasil Muyun permalukan, sampai-sampai mereka itu harus mengadu kepada ketua gunung Huoxing agar bisa memberikan hukuman kepada Muyun. Sebab bagi Hu Xinglin, tindakan Muyun sudah kelewatan. Hanya saja bagi mereka ini adalah sebuah pertarungan antara sesama murid saja. Lantas untuk apa juga mereka ikut campur? Pada akhirnya Hu Xinglin tidaklah bisa berbuat apapun lagi. Ia pun akan memberitahu pesan dari Istana 5 Elemen, yang mana mereka akan berkumpul di kota iblis dalam beberapa hari ke depan. Hu Xinglin meminta para murid gunung Huoxing untuk datang, karena jika tidak maka Istana 5 Elemen akan memberikan perlawanan kepada mereka. Ketua Gunung Huoxing telah bertemu dengan para ketua dari 4 sekte lainnya. Mereka pun sepakat untuk saling bekerjasama dalam menumbangkan Istana 5 Elemen. Jadi tujuan ujian ini seharusnya adalah rencana mereka untuk menggulingkan Istana 5 Elemen. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita diperlihatkan dan para ketua dari 5 sekte telah berkumpul bersama dengan para muridnya di kota iblis. Sesaat kemudian, beberapa orang dari Istana 5 Elemen pun telah tiba, dan mereka semua ini lagi dan lagi menutup hidung dengan tangan. Mimin curiga mereka itu sedang menghingut sesuatu. Semua orang memberikan hormat kepada tetua Hu Xingtiang. Di sini, Hu Xingtiang menyinggung benua yang telah hancur bernama benua Fengyuan. Dikatakan bahwa 10.000 tahun lalu kekuatan ini jauh melebihi mereka. Hanya saja kini benua Fengyuan telah tersegel tanpa suatu alasan yang jelas. Tapi mereka meyakini kalau di sana terdapat sumber yang melimpah. Apa yang telah Hu Xingtian katakan tentu saja membuat mereka terkejut. Tapi dia itu tidak akan membahas hal ini terlalu detail. Sebab mereka juga tahu jika sosok ini tidak muncul, maka sudah sejak lama benua Fengyuan menjadi reruntuhan. Entah apa yang Hu Xingtian katakan, sebab dia ini tiba-tiba saja membahas mengenai benua Fengyuan. Setelah selesai mengucapkan semua perkataannya, Hu Xingtian pun mulai melakukan sesuatu. Dengan kekuatan yang ia miliki, sebuah formasi pun tercipta, di mana gerbang inilah yang akan membawa para murid. 五位老友许久不名为风云大陆，宇宙中的任何一个势力都要强悍。此次若不是这风，我这就开启，让地。 Melihat hal itu membuat Muyun yakin kalau Istana 5 Elemen memang memiliki kekuatan. Muyun semakin tertarik dan akan mencoba memanfaatkan kekuatan mereka. Ketua gunung meminta para muridnya untuk berhati-hati, karena dulu dia juga pernah memasuki benua Fengyuan. Jika mereka bertemu dengan para murid dari Istana 5 Elemen, maka mereka itu bisa langsung menghabisinya. Para murid paham dengan rencana ketua gunung. Sedangkan untuk Muyun sendiri diminta untuk selalu berhati-hati, sebab sebelumnya Muyun telah menyinggung orang-orang Istana 5 Elemen. Jadi tentunya dia pasti akan menjadi incaran. Ada 3 orang yang perlu dia waspadai. Yang pertama adalah jenis terhebat yang dimiliki oleh Istana 5 Elemen. Selain dia, ada juga 2 murid lainnya yang juga berasal dari Istana 5 Elemen. Dan masing-masing dari mereka sangatlah hebat dalam teknik domain dan formasi. Untuk kekuatan mereka sendiri hampir mencapai ranah hidup dan mati.
Selain itu ada juga seorang gadis yang berasal dari sekte lainnya dan beberapa murid dari 5 sekte lainnya karena bisa saja mereka itu berkhianat. Ketua gunung hanya bisa berharap kepada Mu Yun untuk bisa menggabungkan kekuatan para jenius dari 4 sekte lainnya untuk bisa bersatu dengannya. Sebab dengan begitulah mereka bisa memiliki kesempatan untuk melawan Istana 5 Elemen. Selain itu, Tetua Gunung juga berharap Mu Yun bisa melindungi Yun Chang dan Wu Fang. Setelah semua persiapan selesai, Hu Xingtian pun meminta para murid untuk segera masuk. Sesuai dengan perintahnya, satu persatu murid pun telah masuk ke dalam portal. 此人乃是五行天府，还有2人便是那。看来，另外，便是羽翼。此4人，希望你能够保护好运晨，切记。可以出发了。 Hu Xingtian memberitahu kalau meskipun para murid yang datang lebih banyak, tapi tentu saja kerugian yang mereka dapatkan juga akan lebih besar. Para ketua tentu terkejut, pasalnya baru kali inilah mereka mengetahui hal itu. Ternyata Hu Xingtian telah membawa beberapa hewan buas masuk ke dalam ujian. Sebab dengan begitulah ujian ini bisa menjadi begitu tertarik. Hu Xingtian hanya tertawa saja, sedangkan para ketua sekte hanya bisa berharap dengan para jenius yang mereka miliki. Karena bagaimanapun mereka sebelumnya sudah saling membuat rencana. Kita pun dibawa berpindah ke benua Fengyuan. Terlihat kalau salah satu murid sudah tumbang di tangan satu wanita yang kemungkinan berasal dari suku iblis. 剩下的厉害角色，等看吧。不错。没想到把他交给老祖，他一定会。 Di tengah kesenangan mereka berdua, Mu Yun pun telah tiba, yang membuat kedua iblis ini menjadi begitu senang karena mangsa baru telah datang. Mereka sangatlah meremehkan kemampuan Mu Yun, bahkan tidak niatan untuk bertarung dengannya. Mereka hanya meminta Mu Yun menyerahkan harta dan setelah semua itu dia harus melayani leluhur mereka. Dengan begitulah nyawa Mu Yun bisa selamat. Mu Yun mencoba untuk tidak mempedulikan kedua iblis itu. Tapi hal ini telah membuat mereka marah dan langsung saja menyerang Mu Yun. Sayang sekali padahal Mu Yun sudah mengampuni nyawa mereka. Tapi karena kedua iblis ini sudah begitu berani kepadanya, maka mau tidak mau Mu Yun langsung saja melancarkan serangan balik kepada mereka. Kedua iblis ini tidaklah kunjung menyerah dan terus mencoba menyerang Mu Yun. Sampai akhirnya mereka pun menerima serangan darinya dan menyadari kalau Mu Yun bukanlah seseorang yang bisa mereka kalahkan. Kedua wanita ini mencoba mengancamnya dengan membawa Pak Xiyin, tapi Mu Yun tidaklah menjawab apapun dan pergi dari tempat ini, yang membuat kedua iblis berjanji akan membalas apa yang telah dia perbuat. 把你身上的宝物交出来。这么强，我竟挡不住他一击。我新天赋居然黑吃黑！ Kembali kepada Mu Yun, yang mana dia itu harus mencari keberadaan Yun Chan dan juga Wu Fang. Karena dalam gitulah ia bisa melindungi mereka. Namun di tengah perjalanan, Mu Yun berhenti sejenak. Sebab dia itu melihat kelompok Sutiani yang tengah bertemu dengan Hu Xingji. Namun sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Sepertinya kelompok Sutiani tidaklah berdaya di hadapan Hu Xingji, yang membuat Mu Yun harus turun tangan menghadapinya. Kehadiran Mu Yun di sini seketika saja membuat Hu Xingji ketakutan. Ia pun mencoba memohon ampunan kepada Mu Yun. Tapi Mu Yun sama sekali tidaklah mendengar perkataannya dengan jelas. Alhasil dia pun memberikan pukulan manja agar Hu Xingji bisa berkata dengan jelas kepadanya. Hu Xingji pun terus mengucapkan ampunan kepada Mu Yun. 你怎么会真是站在树上太？你，我灭！ Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.